Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami adalah kelompok yang akan mempresentasikan makalah mengenai sistem jaringan dengan menerapkan IP dari DHCP pada 8 PC, 1 switch, dan 1 router. Makalah ini disusun oleh anggota kelompok yaitu Muhammad Humam, Muhammad Riansyah, saya yaitu Helmi, dan Satan Prananda Putra. Sebelum memasuki inti pembahasan, izinkan kami menjelaskan garis besar atau sistematika presentasi kami hari ini. Kami akan memulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka mengenai komponen, jaringan, dan teori DHIP. Selanjutnya, kami akan masuk ke metodologi penelitian, dan bagian terbesar adalah pembahasan atau demonstrasi konfigurasi terakhir. Terakhir, kami akan menutup dengan kesimpulan dan saran. Berangkat dari perkembangan teknologi informasi saat ini, jaringan komputer kebutuhan vital dalam sebuah jaringan perangkat wajib memiliki alamat IP untuk bisa berkomunikasi. Namun, pemberian IP secara manual atau static IP menjadi tidak efisien dan sangat rentan terhadap kesalahan manusia atau human error. Apabila jumlah perangkatnya sangat banyak, misalnya ratusan atau ribuan komputer. Oleh karena itu, solusi yang akan kami angkat dalam simulasi ini adalah penggunaan DHIP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Dalam simulasi ini, kami akan menunjukkan bagaimana satu router bertindak sebagai DHIP server untuk melayani permintaan IP secara otomatis pada 8 PC yang terhitung melalui satu switch. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa masalah yang ingin diselesaikan. Pertama, bagaimana cara merancang topologi jaringan sederhana menggunakan satu router, satu switch, dan 8 PC. Kedua, bagaimana cara konfigurasi DHCP pada router agar dapat mendistribusikan alamat IP secara otomatis. Dan ketiga, bagaimana cara memverifikasi bahwa 8 PC tersebut telah berhasil mendapatkan alamat IP yang sesuai. Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk merancang simulasi topologi Star DC Scope Packet Tracer, memahami sinteks konfigurasi DHIP pada router, dan membuktikan keberhasilan konfigurasi tersebut melalui pengujian koneksi atau ping test. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Riansyah. Tinjauan pustaka komponen jaringan. Pada bagian tinjauan pustaka, kami menggunakan beberapa komponen utama. Pertama, topologi star. Topologi ini kami pilih karena setiap perangkat terhubung langsung ke pusat, yaitu switch. Keuntungannya, jika satu kabel putus, hanya komputer di ujung kabel tersebut yang mati, sedangkan jaringan lainnya tetap berjalan. Kedua, router. Router berfungsi sebagai penghubung jaringan yang beroperasi di layer 3. Dalam simulasi ini, router berfungsi ganda sebagai gateway dan DHCP server. Ketiga, switch. Switch berfungsi menghubungkan perangkat dalam satu LAN dan bekerja di layer 2 dengan mengenali MAC address agar pengiriman data lebih tepat. Dan terakhir, PC yang bertindak sebagai end device atau klien yang meminta alamat IP. Pengertian DHCP dan proses DORA. Inti dari simulasi ini adalah protokol DHCP. DHCP adalah protokol yang memberikan IP otomatis kepada klien beserta parameter lainnya seperti subnet mask dan default gateway. Proses pemberian IP ini terjadi secara otomatis dalam 4 tahap yang dikenal dengan akronim DORA. 1. Discover. Klien melakukan broadcast untuk mencari server DHCP. Offer. Server menawarkan alamat IP yang tersedia. Request. Klien meminta alamat IP yang ditawarkan tersebut. Acknowledge. Server mengkonfirmasi dan mengikat IP tersebut kepada klien untuk jangka waktu tertentu atau list time. Metodologi, alat dan skema IP. Beralih ke metodologi, alat yang kami gunakan adalah laptop dengan aplikasi simulasi Cisco Packet Tracker versi 9.0.0. Komponen jaringan virtual yang terlibat terdiri dari satu unit router tipe 1941, satu unit
switch tipe 2960 dan 8 unit PC. Terkait skema alamat IP, kami menggunakan network ID 192.168.10.0 dengan subnet max 255.255.255.0. IP router atau gateway diatur menjadi 192.168.10.1, sedangkan pool atau rentan IP yang disediakan DHCP adalah mulai dari 192.168.10.10 hingga 192.168.10.100. Desain topologi di Cisco Packet Tracker. Berikut adalah desain topologi yang kami bangun. Pertama, kami menghubungkan router ke switch menggunakan kabel copper strike torch. Kabel ini dicolokkan dari port Gigabit Ethernet 0/0 pada router ke port Gig 0/1 pada switch. Kedua, switch kami hubungkan ke PC menggunakan kabel yang sama, yaitu copper strike throat. PC 0 terhubung ke port fast Ethernet 0/1, PC 1 ke port 0/2, dan seterusnya hingga PC 7 ke port 0/8. Demikian akan dilanjutkan dengan teman kami dengan nama Muhammad Umam. Baik, langkah selanjutnya adalah konfigurasi pada router menggunakan CLI. Kami membaginya menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah setting IP gateway. Kami masuk ke interface Gigabit 0/0 memberikan alamat IP 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan yang terpenting adalah memberikan perintah no shutdown untuk mengaktifkan interface tersebut. Tahap kedua adalah konfigurasi DHCP pool. Kami membuat pool dengan nama jaringanku, mendefinisikan networknya, mengatur default router agar klien bisa terhubung ke internet atau jaringan luar, dan menambahkan DNS server 8888. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah perintah IP DHCP exclude address 192.168.10.1. Ini bertujuan agar IP gateway tidak diberikan kepada PC, karena IP tersebut sudah digunakan oleh router. Selanjutnya, setelah router siap, kita pindahkan ke pengaturan pada PC. Kita tidak perlu mengisi IP secara manual, cukup pilih menu desktop configuration, lalu ubah mode dari static ke DHCP. Otomatis sistem akan meminta IP ke router, dan PC akan mendapatkan IP, misalnya 192.168.10.10, beserta gateway dan DNS-nya. Setelah semua PC mendapatkan IP, kami melakukan pengujian koneksi atau ping test melalui command prompt. Pertama, kami ping ke gateway 192.168.10.1 untuk memastikan koneksi ke pusat jaringan. Kedua, kami ping ke PC lain, misalnya PC 7. Hasil yang ditunjukkan adalah reply form, yang berarti simulasi jaringan kita berhasil dan berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah simulasi langsung ke Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya ingin mengerjakan satu tugas besar yang dimana disuruh menentukan satu router, satu switch dengan 8 PC. Sini kita masukkan routernya dulu, kemudian switchnya, PC-nya 8 ya. Satu.
Sini kita sambungkan cover strike slot dari router ke switch. Begitu selanjutnya dari switch ke PC. Nah, kemudian kita tunggu sampai 30 detik yang bola-bola ini menjadi hijau. Dan lampu ini akan menjadi hijau. Di sini sudah hijau. Kita ke super router, kita ke CLI. Di sini kita no enter. Sini kita ketik enable. Masuk configure terminal. Masuk router config. Kita ketik interface gigabyte Ethernet no interface gigabit Ethernet. Enter, masukkan IP address 192.168.1 spasi 255.255.255.0, lalu kita enter, kemudian no done. Nah, sini sudah berhasil. Oke, terus di sini kita ketik lagi exit, nanti muncul terkonflik. Kita ketik epd hcp excluded 192.1.1.1. Lalu ketik lagi hcp full LAN. Oke, kita ketik lagi network 192.168.1.1.255.255. Lalu kita enter, terus refresh router 192.168.1.1. default router 192. Lalu kita enter. Lalu di sini kita ketik lagi DNS server 8.8.8.8.
kita enter, lalu ketik exit, lalu di sini kita ketik N, enter, lalu right, enter. Di sini sudah muncul, sudah berhasil untuk ke CLI nya. Di sini kita akan sini kita ketik IP config. Di sini kita masukin ke DHCP-nya dulu. Nah, di sini sudah mendapatkan IP ketiga. Sudah ada juga IP-nya. Sudah ada. Dari ke-8 PC tersebut sudah mendapatkan IP address-nya ya, semuanya. Oke, kita ke desktop, command prompt, kita ketik IP config, apakah sudah berhasil? Nah, di sini sudah berhasil mendapatkan IP-nya dengan 192.168.1. Berarti berhasil. Kita akan tes koneksi. Kita ke sini, kita tes koneksinya. Pin 192.168.1.3. Nah, di sini sudah koneksinya berhasil. Oke, demikian yang dapat saya kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kesimpulan. Dari hasil simulasi dan pembahasan, kami dapat menyimpulkan beberapa ini. Yang pertama, protokol DHCP sangat efektif untuk jaringan dengan banyak perangkat karena menghindari konfigurasi manual yang memakan waktu. Kedua, router memiliki fungsi ganda, tidak hanya memiliki penghubung jaringan, tetapi juga sebagai DHCP server. Ketiga, topologi star dan dengan switch memudahkan manajemen kabel. Dan terakhir, proses negosiasi IP berjalan otomatis melalui mekanisme TORA selama konfigurasi dilakukan dengan benar. Kemudian, sebagai penutup, kami memiliki beberapa saran untuk pengembangan ke depan. Pertama, dengan menambahkan simulasi fitur lebih dalam seperti pemblokiran IP tertentu atau pengaturan list time
atau waktu sewa IP. Kedua, mencoba simulasi dengan skala lebih besar menggunakan 2 router untuk mempelajari konsep yang lebih kompleks seperti interVLAN routing. Dan yang terakhir, bagi kami diharapkan tidak hanya mengikuti tutorial, tetapi juga memahami arti dari setiap sintaks perintah CLI yang diketikkan. Terima kasih, demikian presentasi mengenai simulasi jaringan di HCP yang kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.